Pemirsa, untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sorong Selatan, Hengki Gogoba, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan dalam waktu dekat akan menindaklanjuti program pendidikan sekolah sepanjang hari yang sudah dianggarkan di tahun 2023. Ia memaparkan di ruang kerja Jumat siang bahwa sekolah sepanjang hari banyak manfaat dan sangat cocok untuk diterapkan di seluruh tanah Papua. Alasannya karena pendidikan sepanjang hari bisa membantu bagi keluarga yang lemah dengan pendidikan. Selain itu, pendidikan SSH bisa diterapkan agar bisa terkonek dengan pendidikan formal. Itu dituturkan bahwa untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik saat ini, bagaimana peran orang tua, murid bersama pemerintah yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan menerapkan konektivitas Sorong Selatan, sehat Sorong Selatan, cerdas dan yang paling cocok sekolah sepanjang hari. Dan sekolah ini bukan sekedar untuk mencari ijazah, tetapi tujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa menuju pendidikan generasi emas. Untuk lebih diprioritaskan anak-anak sekolah dasar lebih cerdas, perlu ditanamkan 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan, yaitu 1. Bagaimana mendidik anak-anak untuk tahu membaca, kedua bagaimana murid bisa menulis, dan ketiga bagaimana bisa berhitung. Yang ada adalah tindak lanjut dari program tahun lalu yang namanya SSH, sekolah sepanjang hari. Nah, kita sudah alokasikan anggaran untuk pendidikan sekolah sepanjang hari itu tahun ini sebagai tindak lanjut tahun yang lalu 2023, karena namanya SSH nggak berberhenti. Sekolah sepanjang hari ini kalau dilihat dari sisi manfaatnya sangat cocok diterapkan sebenarnya seluruh tanah Papua, bukan saja di Papua Barat Daya, bukan saja di Papua Barat, tetapi di Papua lainnya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua di Pura sana. Kenapa? Karena setelah lihat pendidikan hari ini seluruh tanah Papua, ini kan ada lemahnya pendidikan keluarga, bukan lemahnya, malah sama sekali tidak ada. Nah, di sini pendidikan keluarga sesungguhnya siap itu diterapkan sehingga dia terkonek dengan pendidikan formal. Kita hari ini tidak lagi sekedar mencari ijazah, tetapi bagaimana orang tua murid, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan siswa itu kita berinovasi. Jadi tidak terpisahkan peran orang tua, pribadi siswa itu dan pemerintah itu satu bagian yang tak terpisahkan jika kita mewujudkan Papua cerdas. Ya, dulu motonya di zaman pemerintahan pertama Pak Oya Lau, sosial sehat dan sosial cerdas. Nah, bagian yang sekarang terapkan supaya ada konektivitas sosial sehat dan sosial cerdas ini, maka yang cocok dan ideal untuk pelaksanaan pendidikan di Sorong Selatan yang harus terapkan model pembelajaran yang baik dan benar itu adalah itu tadi, SSH. Karena setelah kita lihat pembelajaran yang kita lakukan melalui SSH ini di Honda secara khusus sebagai titik start program ini, itu ada siswa yang sudah sekolah, dia berhenti kelas 5 tidak tahu baca, dikembalikan dan dia tinggal saja. Tapi begitu program ini dia mulai turun, kita mulai titik startnya, lokusnya dari distrik Honda, anak ini dia masuk, dia langsung di kelas 6, dia bukan dulu di kelas 5. Baru tanya, ini saya dulu di kelas 5, jadi saya sudah sekarang di kelas ini, dia tidak tahu baca ini. Melalui program ini SSH ini dia godok 3 minggu, anak ini lincahnya luar biasa, lincah membaca.
Nah berarti ini contoh yang memang kita tidak bisa, kurikulum tetap kita gunakan sebagai panduan, tetapi bagaimana sekolah dasar ini kan programnya prioritas di situ untuk membuat anak itu menjadi baik itu cuma 3 hal. 1, mendidik untuk bagaimana dia membaca, mendidik bagaimana dia bisa menulis, mendidik bagaimana dia bisa berhitung. Ini 3 pilar ini nggak bisa dipisahkan di dalam mempersiapkan generasi emas yang akan menjadi anak-anak cerdas Sorsel secara khusus, tetapi juga Sorsel Papua. Darmawan, CWM Channel.